Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Tipe dari flu tadi ada yang 4, ada yang 3 gitu. Nah itu yang dianjurkan dua-duanya. Memang benar tadi yang disampaikan oleh Bu Dewi kalau salah satu yang penting itu vaksinasi gitu. Jadi pencegahan kita salah satunya adalah yang paling penting adalah vaksinasi. Nah vaksinasi ini jadi disarankan setiap setahun sekali gitu. Jadi diulang setahun sekali karena kalau sudah setahun respon reaksi imun kita terhadap vaksin ini itu bakal lebih menurun gitu. Jadi kita harus mengulanginya setiap setahun sekali. Siapa saja yang bisa divaksinasi? Sebenarnya yang divaksinasi ini adalah populasi-populasi yang dianggap beresiko, yaitu usia yang lanjut, misalnya lebih dari 65 tahun, atau misalnya anak-anak yang di bawah 5 tahun. Jadi dari WHO itu sudah menganjurkan supaya anak-anak yang usianya 5 bulan sampai 5 tahun itu divaksinasi. Kemudian juga individu-individu yang punya penyakit kronik gitu. Penyakit kronik itu misalnya penyakit jantung, penyakit ginjal, diabetes atau gula, atau misalnya yang sedang menjalani kemoterapi, terus habis itu orang-orang yang imunnya tuh memang rendah, misalnya kayak orang-orang yang mengidap HIV kayak gitu, itu disarankan untuk vaksinasi. Selain daripada itu, seperti kita tenaga kesehatan itu juga karena kita sering berkontak dengan pasien flu dan juga kita juga harus menjaga gitu ya supaya kita nggak menularkan ke pasien, kita juga diharapkan supaya memvaksinasi. Nah, kalau untuk yang super flu ini yang udah ada mutasinya, apakah masih efektif tidak vaksinnya? Jadi memang kalau vaksin yang lama ini belum ada yang subclade K ini belum mencakup itu, tapi ternyata masih efektif 30-40%-nya gitu. Jadi walaupun kita terkena flu gitu, atau misalnya orang tua nih, orang lanjut usia terkena flu, tapi yang sudah divaksin itu diharapkan gejalanya tuh bakal lebih ringan gitu, tidak sampai memberat atau sampai gagal nafas gitu karena vaksinasi. Jadi vaksin ini membuktikan ya bahwa daya tahan tubuh kita akan jadi lebih baik karena di beberapa negara memang pada saat mengurus visa masuk ke negara tersebut mereka mewajibkan ada sertifikat vaksin ya untuk bisa mengetahui lah bahwa si pendatang ini tidak membawa penyakit dan waktu dia pulang juga dia tidak membawa pulang penyakit ya. Jadi memang disyaratkan untuk sertifikat vaksin. Nah dokter, ini tadi dokter sebutkan batuk kering kan gitu. Kan nggak berdahak kan. Saya tadinya berpikir batuk kering dan batuk basah. Apa itu batuk basah? Adalah batuk kering yang dikasih kuah gitu. Batuk kering ini kan nggak ada dahaknya. Kan tadi reaksi mekanisme tubuh kita kan mengeluarkan lendir. Nah kalau gatal banget batuk kering kayak ada yang nyangkut di tenggorokan itu kenapa dokter ya? Ya, jadi awalnya bisa dari mulai batuk kering dulu. Tapi habis itu kemudian lama-lama juga reaksi inflamasinya akan berlanjut sampai terjadi hipersekresi dari mukus atau hipersekresi dari dahak di saluran napas. Kemudian ada infeksi sekunder dari bakteri sampai dahaknya itu kental sampai yang kita lihat kehijauan kayak gitu. Jadi awalnya itu tapi berlanjut. Kering, kemudian berlanjut. Ya, baik. Karena ada juga orang kan kalau ke dokter biasanya juga ditanya kan, Pak kalau batuk gimana Pak gitu, kering atau berdahak seperti itu. Memang ada tahapannya dokter ya. Iya, dan supaya kita untuk mengobati gejalanya juga sesuai gitu untuk batuk kering atau untuk batuk yang berdahak. Baik.
Dok, ini ada beberapa mitos nih. Misalnya berenang di kolam renang. Ada orang yang flu gitu. Benarkah flu-nya itu menyebar dari air di kolam renang tersebut gitu? Wah, jangan itu lagi flu, jangan berenang bareng gitu. Benarkah dok? Saya pikir ini berenang mirip anu ya, jadi menyebarnya dari itu. apakah seperti itu dok? Gitu. Ya, jadi sampai saat ini penyebarannya memang itu ya di airborne atau misalnya di permukaan ini benda-benda gitu ya. Nah, jadi lebih ke arah situ. Kalau misalnya yang dalam jangka waktu lama dia bisa hidup di kolam renang, tentu masih mungkin lebih rendah gitu kemampuan dia bertahan. Karena itu kalau di kolam renang berarti dalam jangka waktu yang udah lama gitu. Apakah dia mengendap si virusnya ini kemudian jadi lebih infeksius? Tentu tidak, karena dalam jangka waktu beberapa lama dia pasti virusnya juga mati gitu. Kalau tanpa ininya hostnya. Itu mitos ya itu ya. Iya itu mitos. Makanya berenanglah di air panas. Gitu. Makanya kalau supaya berenang, virusnya mati. Makanya kemarin kan saya berenang di air dingin. Saya bawa kompor, istri saya nanyain buat apa? Untuk menghangat air gitu. Biar airnya anget. Supaya nggak ada virus juga ya. Oke. Baik, selanjutnya dokter mau bertanya juga nih dokter. Kalau misalnya memang pada akhirnya kita kena flu, kenapa ya? Maksudnya ini jadi pertanyaan juga nih, secara sederhana. Tapi setelah satu orang kena flu, biasanya nanti akan anggota keluarga yang lain itu akan juga kena gitu flu yang sama gitu ya. Apakah ini mungkin flu-nya turunan gitu? Bukan kayak gitu ya. Tapi maksudnya jadinya banyak, apakah memang hanya berkaitan dengan imun tubuh atau memang mungkin kondisi lingkungan atau gimana nih dok? Karena ada yang ngomong gini, wah persis kayak bapaknya, flu tukang bersin-bersin, suka flu pilekan terus gitu. Itu genetik kah dok seperti itu? Oh iya, mungkin kita harus membedakan ya. Kalau flu ini merupakan penyakit infeksi yang memang influenza itu highly contagious gitu. Jadi penularannya tuh cepat. Dan penularannya juga ke banyak orang gitu ya, bisa menyebabkan tadi wabah, terutama yang influenza A dan B. Influenza B itu juga sering kan pada misalnya di tempat kerja menyebarnya tuh di sekolah atau pemukiman yang padat penduduk biasanya, walaupun gejalanya ringan. Nah itu yang tadi flu yang ringan tiba-tiba satu kelas gitu, anak-anak semua pada flu semua. Nah jadi ini adalah penyakit infeksi, jadi bukan penyakit yang diturunkan, tapi dia highly contagious atau sangat menular. Kemudian yang kedua tadi, apakah kalau bersin-bersin, mungkin kita harus bedain bersin-bersin apakah dia itu rinitis alergi, karena kalau alergi kan memang dia diturunkan. Jadi gejalanya seperti flu, pilek terus bersin-bersin, tapi kecenderungan misalnya di pagi hari gitu, atau pada saat udara dingin berdebu gitu. Nah itu kan berarti diturunkan. Tapi kalau yang ini sama sekali yang bukan diturunkan gitu. Tapi orang-orang tertentu memiliki resiko untuk terkena lebih tinggi, seperti tadi yang imunnya rendah tadi, atau orang-orang lanjut usia. Jadi kalau di rumah paling gampang kena anak-anak. Kalau misalnya kita udah sakit, anak-anak langsung kena. Atau misalnya kakek nenek yang ada di rumah juga itu paling gampang ketularan. Gitu. Apalagi kakek nenek bergaulnya sama cucu-cucu. Wow, udah nularnya nggak bisa. Gantian berarti ya. Dokter bilang yang paling tua sama yang paling anak. Aduh. Tapi memang biasanya muter di situ gitu ya. Masuklah kami di rumah ini ya. Oke. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.